Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana hadhihi syuhur syahrur ramadan sayyidus syuhur farada alaina bisyami li ajli taqwallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man fariha bi dhuhuri ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Wa qala aidan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat berjumpa, bermuwajahah, beriktikaf dan bersilaturahmi di masjid Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga ditunjang dengan nikmat umur yang alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesempatan umur kepada kita hingga sampai kepada bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang mana ketika di bulan Rajab dan bulan Sa'ban mereka melatunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Hanya Rajab dan Sa'ban yang mereka temui, tapi Ramadan mereka sudah permisi, dalam arti sudah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa untuk mempertanggungan seluruh amal ibadahnya. Kita yang masih diberikan kesempatan, marilah kita pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memupuk, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, terutama di bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, mudah-mudahan selamanya Allah limpah dan curahkan kepada junjungan kita yang agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, asba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan wasilah kita memperbanyak salawat kepadanya, dengan wasilah kita mentaati akan sunnah-sunnahnya, kita tergolong sebagai umat beliau yang sempurna, mendapatkan pembelaan syafaatul uzma dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Fadilatul Ustadz Muhammad Naim selaku imam daripada Masjid Jami Darut Taqwa beserta jamaahnya yang kami hormati, juga Sepujianto SPDI, Bapak Yai Saiful Muslih, Bapak Ustadz Sudiono, Bapak Ustadz Amantubillah, dan juga naik haji saya kasih 2 ilmu saja, insya Allah cepat, kilat, hajinya ekspres. Nah, yang pertama, dawamkanlah membaca surah Ibrahim. Surah apa Bu? Surah Ibrahim. Jangan lupa tiap waktu kalau bisa, syukur-syukur sehari sekali.
tiap bulan paling jarangnya. Ternyata sering baca surah Ibrahim masih belum naik haji. Gimana ini Ustadz? Bohong kali. Bukan bohong, tambah lagi satu surat. Baca surah Al-Kahfi, berarti 2 suratnya. Ibrahim gak mempan, tambah lagi satu surat, itu surah Al-Kahfi. Dawamkan, baca dengan benar, tartil, insya Allah cepat naik haji. Udah sering dilakukan, masih tetap di Sumber Jaya, gak ke Mekah. Ini bagaimana Ustadz ini? Ini cara yang kedua. Ketika surah Ibrahim gak mampu, surah Al-Kahfi juga gak mampu, tinggal tambah satu surat, yakni surat Tanah. Insya Allah cepat naiknya itu. Setuju Bu? Setuju Pak? Kalau pakai surat Tanah cepat itulah. Gak nunggu besok 8 lagi. Begitu kasih surat Tanah, ekspres hajinya, langsung spesial. Begitu daftar langsung terbang. Bercanda tapi beneran ini tuh Bu ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, ketika seseorang meninggal dunia kemudian dikalkulasikan harta peninggalannya itu nyampe nisab untuk melakukan ibadah haji dan umroh, maka sebelum diadakan hak waris si A, si B, si C dan dibagikan seluruhnya, maka tunaikan dulu kewajiban haji dan umrah orang yang meninggal tadi. Jangan dulu rebutan warisan. Kalau anak sayang sama ayahnya, sayang sama ibunya, sebelum dibagikan tuh hak warisnya kepada anak-anaknya, maka tunaikan dulu kewajiban ibadah haji kepada ayahnya atau ibunya apabila sudah nisab. Itu anak yang cerdas, anak yang berilmu. Makanya perlu kita mendidik anak kita agar menjadi anak yang berilmu, anak yang berkualitas, terutama dalam bidang ilmu agama. Ini yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ditunaikan, maka orang tua tadi yang meninggal dunia itu menanggung beban kewajiban yang tidak dilaksanakan ketika dia berada dalam dunia karena mungkin kesibukan lain-lain dan sebagainya. Anaknya itulah yang harus berpikir pintar. Wakilkan, silakan cari orang yang sudah bolak-balik naik haji. Jangan wakilkan nyari haji kepada orang yang belum haji, gak sah hajinya, wakilnya. Tapi cari orang yang sudah 2 kali, 3 kali naik haji baru wakilkan. Saya niat wakil haji untuk orang tua saya yang meninggal, biayanya saya yang nanggung. Begitu bagus. Mudah-mudahan apa cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana tadi Bapak Kades sampaikan, kita ini sudah berada di tanggal 7 masuk malam yang ke-8 bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, selama 8 hari Ramadan ini, apa saja yang pernah kita lakukan, apa saja amal yang pernah kita amalkan, seberapa banyak sedekah yang kita sedekahkan, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lantunkan. Ini pertanyaan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Karena apa? Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya ditukil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan orang yang akan rugi dunia dan akhirat. Ruginya gak kepalangan. Dunia dia rugi karena tidak bisa memberikan, tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah. Ketika dia masuk ke alam akhirat, ruginya minta ampun ketika orang-orang mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu ragimun,
Ada 3 golongan yang akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan kerugian. Yang pertama, ragima anfur rajulin idza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang pertama, rugilah seorang laki-laki atau seorang perempuan apabila disebut atau disebutkan namaku, kata Muhammad, tapi dia tidak membacakan salawat kepadanya. Rugi dunia, rugi akhirat. Makanya kita sudah biasa ketika mendengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada nama orang yang diawali Muhammad, apakah perlu baca salawat? Contoh, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Aziz sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kalau itu. Khusus nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah salawat kepadanya. Kata Nabi dalam hadisnya disampaikan lagi, man shalla alaika sholatan wahidan sallallahu alaihi asra salawatin. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu Muhammad 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kebaikan kepada orang tersebut. Apalagi terjadinya di bulan suci Ramadan. Kita membaca salawat sekali di luar Ramadan dibalas 10 kebaikan. Di bulan Rajab 1 kali membaca salawat dibalas 70 kali kebaikan. Di bulan Sa'ban Allah balas 700 kali kebaikan. Tapi di bulan Ramadan ila ada afin kasirah. Allah balas lipat gandanya ada afin kasirah, sampai lipat ganda pahala yang tidak terhitung lagi. Berapa besarnya pahala yang Allah berikan ketika kebaikan dilakukan di bulan suci Ramadan. Contohnya membaca salawat. Ini yang pertama. Rugi seorang apabila disebut namaku kemudian dia tidak baca salawat kepada. Yang kedua, ragima anfur rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam yabirruhuma alladhi bisababihi yadkhulunal jannah. Yang kedua, celakalah seorang yang mana di sisinya atau di hadapannya masih dihadirkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi dia mensia-siakan falam yabirru bihima, dia tidak melakukan amal kebaikan kepadanya. Dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagi orang tersebut rugi dunia, rugi akhirat. Padahal dengan wasilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bisababihi yadkhulunal jannah. Dengan sebabnya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada sebuah kisah seorang perempuan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang yang baik, taat kepada kedua orang tuanya. Begitu dia menikah, orang tuanya menasehati agar dia selalu taat kepada suaminya. Suatu hari, salah satu kedua orang tuanya sakit dan dijemputlah perempuan tersebut ke rumahnya. Tapi perempuan tersebut tidak mau keluar rumah karena alasan dia ingat nasihat orang tua harus taat kepada suami. Suaminya berpesan sebelum pergi, janganlah kau keluar rumah sebelum aku pulang dari pekerjaan. Akhirnya perempuan tersebut menolak untuk dipanggil menjenguk ibunya yang sedang sakit. Datang lagi panggilan yang kedua, tetap jawabannya sama, karena suamiku belum pulang dari pekerjaan. Begitu panggilan yang ketiga, beda lagi panggilannya, memberikan kabar bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan ketika itu dia langsung membacakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaminya masih belum pulang. Dia masih bertahan di rumah, tidak menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Karena taat kepada suami, ingat nasihat orang
orang tua, berbuat baik kepada orang tua, mengamalkan nasihatnya. Setelah lama kemudian Nabi datang kepada perempuan tersebut, memberikan kabar yang lebih gembira lagi, bahwa orang tuamu sudah berada di surga, wasilah kebaikanmu taat kepada nasihat orang tua untuk berbakti kepada suami. Kapan? Ketika orang tuamu sakit dan kamu tidak menjenguk karena taat kepada suami. Kalau dilihat sepintas kilas ini kebangetan ya mas, kebangetan orang tua sakit masih aja nggak bisa jenguk karena suami belum pulang kerja. Tapi itulah kalau perempuan sudah menikah, surganya berada di keridhaan suami. Tapi suami masih tetap keriduannya berada di kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ragima anfur rajulin alladhi yadulu Ramadan. Kerugian bagi seseorang yang mana masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu hatta salahu alaih. Kerugian bagi seorang lelaki yang sudah masuk bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu selesai tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak bisa meminta ampunan kepada Allah. Dia anggap Ramadan biasa-biasa saja. Dia anggap Ramadan itu hanya cuman puasa aja, itu pun hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dia tidak isi Ramadan dengan amalia-amalia yang lainnya, sehingga berakhirnya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. 2 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. 10 yang kedua adalah Yaumul Maghfirah atau Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Sering-seringlah kita memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah, terutama dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di samping kita berpuasa, kita niatkan baca Al-Quran, kita niatkan bertaubat kepada Allah, kita niatkan sedekah bertaubat kepada Allah atas dosa kita. Kita bersilaturahmi, niatkan bertaubat kepada Allah, dilengkapi dengan sholat sunnah taubatnya, sholat sunnah tahajudnya, sholat sunnah tasbihnya. Pahalanya tidak mendapatkan dari Allah. Siapakah itu? Ada 5 golongan orang yang sah puasanya tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa tapi senang al-ghibatu, masih senang gibah, masih senang membicarakan keburukan orang lain. Ini pekerjaan ibu-ibu apa bapak-bapak ini? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu-ibu, bapak-bapak bu ya? Udah, saling tuding aja. Yang penting semuanya kena. Hati-hati bu, ketika ngabuburit, jangan sampai lidah kita terpeleset membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai lidah kita tak sengaja menceritakan keburukan orang lain. Sah puasa kita bu, tapi nggak dapat pahala, kasihan. Capek kerjanya tapi nggak dapat upah. Saya nggak mau besok takjil bareng sama si Anu. Pokoknya bulan puasa tahun depan giliran buka bersama, jadwal saya tuh mau dipindah, nggak mau bareng si ibu itu. Ngapa bu? Orang dianya cuma bawa 2 semangka aja sudah, yang lain nggak bawa lagi dia itu. Pelit nih dia itu. Hati-hati bu, hati-hati itu ya. Membicarakan keburukan orang lain yang apabila dibicarakan di hadapannya maka dia tidak senang, itulah namanya gibah. Kalau bapak-bapak yang dibicarakan yakin bukan itu, paling harga kelapa. Nah, kalau bapak-bapak yang dikupat yang digibah bos kelapa. Nah, kalau di bos Anu harganya sekian loh, tapi kalau di bos ini sekian, kelapa saya bagus. Nah, sama aja tuh dengan gibah. Hati-hati ya. Jangan sampai lisan kita terpeleset membicarakan keburukan orang lain ketika kita berpuasa. Yang kedua,
wan namimah, orang yang suka mengadu dombakan orang lain. Namimah ini jadi tukang kompor, bakar sana bakar sini, akhirnya si A dan si B bertemu, dia bermusuhan gara-gara si C. Hati-hati namimah, provokator. Yang ketiga, al-kidbu, berbohong. Hati-hati Pak, ya. Jangan suka berbohong pada suami Pak ya, kalau lagi puasa. Batal pahala puasanya. Ya. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat. Yang keempat, wal qauluzur. Apa itu qauluzur? Perkataan, perucapan yang sifatnya menyulut untuk huru-hara, permusuhan, perkataan, ucapan yang kasar, yang jorok, yang tidak disenangi oleh agama. Itu qauluzur namanya. Itu pun harus dihindari. Hati-hati ya Pak, hati-hati. Apapun perkataannya, ucapannya, bahasanya sih halus, tapi meskipun halus tujuannya untuk membuat orang atau membuat suasana menjadi gaduh, atau membuat suasana jadi tidak enak, menjadi permusuhan, menjadi perdebatan. Itu qauluzur namanya. Perkataan seperti itu bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, yang bisa membatalkan puasa adalah wan nadru bis sahwat, melihat tapi disertai dengan hawa nafsu. Hati-hati ini yang sering searching di HP, lewat Facebook, pas berselancar ternyata ada yang lewat. Udah kelewat, diturunin lagi. Penasaran, barang bagus ini, dilihat lama. Saking dilihat lamanya sampai kayak orang yang mempunyai ilmu ma'rifat, tembus pandangannya sampai ke isi-isinya. Timbullah rasa syahwat dalam hati kita, dalam jiwa kita. Hati-hati ini, anak-anak muda terutama, orang tua juga agak ketinggalan. Ya, sekarang ini HP itu selalu merah, yang tua yang muda punya semua sekarang itu. Hati-hati. Wa nadru bisawah, melihat dengan disertai rasa syahwat, hawa nafsu. Kalau disertai hal seperti itu, maka puasa kita jadi batal pahalanya, tapi puasanya tetap sah menurut agama. Ingat 5 yang tadi. Yang pertama, ghibah, yang kedua, namimah, dan yang ketiga, berbohong, yang keempat, berkata dengan kasar, dengan jorok, atau berkata dengan perkataan yang mengandung huru-hara, dan yang kelima adalah memandang dengan penuh rasa syahwat. Demikianlah ilmu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan keluarga, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa billahi taufiq wal hidayah, wa lillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.